Seorang yang berpoligami menempatkan istrinya dalam satu rumah. Namun istri pertama senang kalau satu rumah katanya supaya ada teman. Apakah ini dibolehkan? Menempatkan beberapa istri dalam satu rumah, barakallahu fikum, ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi intinya adalah dua perkara. Yang pertama, kita mencontoh Rasulullah SAW bahwa disebutkan di dalam Al-Quran tentang Rasulullah SAW memiliki rumah-rumah. Artinya tidak disatukan dalam satu rumah. Itu contoh yang baik, teladan yang baik dari Rasulullah SAW. Innal ladina yunadunaka fil hujurati, disebutkan hujurat, min wara'il hujurat, di belakang hujurat, di luar-luar hujurat. Berarti Rasulullah SAW memiliki sekian kamar, sekian rumah. Apakah kecil ataupun besar, tetapi terpisah rumahnya. Bukti lainnya, kalau rumah-rumah istri-istri Nabi itu terpisah-pisah, ada istilah Zainab menziarahi Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Sudah kita baca kemarin bagaimana Safiyah mendatangi Rasulullah SAW menziarahi rumah Aisyah. Berarti terbeda-beda rumahnya, dan itu yang sunnah. Dipisahkan masing-masing satu rumah. Walaupun memang waktu itu rumah-rumah mereka, rumahnya istri-istri Rasulullah SAW adalah seperti kamar-kamar, maka disebut dengan hujurat. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati. Karena memang rumahnya ya satu kamar itu saja. Taib. Tetapi mereka terpisah-pisah, dan itu yang sunnah. Atau dalam ayat lain dikatakan fi buyutin, di rumah-rumah. Disebut di sana ayat-ayat Allah SWT itu pun yang dimaksud adalah rumah-rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa mereka masing-masing dari istri si Nabi memiliki rumah-rumah sendiri. Itu yang sunnah. Taib. Sekarang yang kedua, apakah boleh disatukan? Sebagian mereka menyatakan syaratnya adalah keridhaan sang istri tadi, atau bukan sang istri, istri-istri. Keridhaan mereka. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhun. Tempatkanlah mereka, rumahkanlah mereka di tempat-tempat sesuai dengan apa yang kamu tinggali. Artinya nilainya seperti apa yang kamu tinggali dari tempat yang kamu tinggali. Dari semampu kalian, tetapi jangan membuat madarat mereka. Fala tudarruhunna, jangan membuat madarat, berarti kembalinya pada mereka. Apakah mereka bermadarat atau tidak? Kalau mereka merasa bermadarat, apakah ada yang memang cemburunya sangat tinggi sehingga dia tidak tenang kalau melihat suaminya bersama istri yang lain di rumahnya, di depan matanya, maka tentunya itu adalah sesuatu yang madarat. Maka tidak boleh. Jadi dibolehkan kalau mereka semuanya ridha. Mungkin ada, wallahu ta'ala alam, walaupun jarang, mungkin saja ada yang mereka akur dan saling ridha, sehingga mereka tidak ada cemburu di kalangan mereka. Masya Allah, barakallahu fikum. Tetapi secara fitrah, wanita dalam keadaan demikian selalu pencemburu, sehingga masih ada lagi yang membahas boleh di satu rumah kalau kamarnya terpisah-pisah, sebab tidak boleh mereka saling melihat aurat. Tidak boleh mereka saling melihat aurat. Terpisah-pisah kamar pun masih dibahas lagi, yaitu kamar-kamar dalam keadaan tidak bisa saling mendengar suara. Barakallahu fikum. Semua itu dibahas oleh para ulama karena melihat bagaimana para wanita sangat pencemburu, dan para wanita itu seperti gelas-gelas kristal yang mudah pecah. Awalnya mungkin Masya Allah akrab, tetapi ketika melihat terjadilah apa yang terjadi. Gelas kristal tadi pecah, dan kemudian hilang apa yang kamu dapatkan sebelumnya. Rasulullah salamah walafiyah. Sehingga kalaupun dibolehkan, maka dengan syarat-syarat tersebut.
Tetapi yang paling afdal seperti Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika beliau dalam keadaan Rasulullah SAW wafat, beliau ada di mana? Di istri keduanya, di pinggir kota. Berarti berbeda istrinya Abu Bakar, yang satu di dalam kota, yang satu lagi di pinggir kota, di luar kota. Barakallahu fikum, menunjukkan mereka menempatkan istri-istrinya terpisah. Wallahu ta'ala a'lam.